yaitu melaksanakan sholat sunat widafil balad. Insyaallah pada tanggal 13 September pada hari Rabu wakasan atau Rabu terakhir di bulan Syawal. Ada kewajiban kita sebagai ikhwan untuk mengikuti ajaran guru. Semoga kita diberi panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu setelah sholat isyraq, isti'adzah dan sholat isyraq 4 rakaat. Setiap rakaatnya membaca surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Falaq bin Nas 1 kali. Paham Bu? Paham ya? Insyaallah kita bisa diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat widafil balad. Baiklah Bu. Barboy. Hadirin jamaah ma'akim rahimakumullah. Allah menciptakan manusia melalui 2 unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani diciptakan Allah asalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Unsur rohani minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang kembali? Ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini akan bisa kembali kalau ada yang membimbing, kalau ada yang menuntunnya. Kalau kita ingin kembali sendiri, kalau tidak ada jalan, maka kita tidak akan pernah sampai tempat tujuan. Guru butuh seorang mursyid kamil mukamil yang menuntun kita, membimbing kita untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia kita tidak akan mampu. Jangankan kita, orang yang hafal 1000 kitab pun tidak akan mampu membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, membersihkan kotoran-kotoran, virus-virus yang bersarang di dalam diri kita. Tidak akan mampu. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah kitab Al-Qur'an, inna kulla man lam yattakhidh syaikhan yurshiduhu ila al-Qur'an hadhihi sifat fa huwa asil lillah wa rasulih fa innahu la yahtadi ila tariqil ilaj walau takallafa la yanfa' bi ghairi shaykhin walau hafadha al-kitab. Sesungguhnya setiap orang yang tidak mengambil seorang guru yang mampu membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya, fahuwa asil lillah, maka orang tersebut telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nauzubillah subhanahu. Penyakit itu ada 2, ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit lahir harus dibiarkan, harus diobat Bu. Kalau kita punya penyakit lahir, penyakit tersebut kita biarkan atau kita obati? Kita obati Bu ya. Kemana kita berobatnya? Ke dokter. Nah nanti di dokter diperiksa apa penyakitnya, nanti dikasih resep. Kita sebelum membeli obat dan obatnya akan dimakan. Begitu juga dengan penyakit batin. Bahkan penyakit batin jauh lebih berbahaya daripada penyakit
Kalau penyakit jasmani bisa diobati seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bisa sembuh. Tapi kalau penyakit batin itu sangat sulit dan sangat susah untuk diobatinya. Apalagi kalau tidak diobati oleh guru khusus. Kalau kita sakit harus ke dokter. Di dokter dikasih obat. Nanti dokter menyarankan supaya minum obat 3 kali sehari. Lalu karena kita punya akal, kita berpikir, nah 3 kali sehari bisa akan sembuh penyakit kita. Ditambahkan semuanya dalam sehari. Jadi semua obat itu sekali minum. Kira-kira sembuh nggak, Bu? Sembuh nggak, Bu? Bertambah parah penyakitnya karena tidak mengikuti anjuran dokter. Dokter menganjurkan 3 kali sehari, kita minum sekaligus, maka bisa overdosis, maka penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dengan penyakit batin atau penyakit rohani. Guru sudah menganjurkan, memberi resep, kalau zikir jangan kurang 165, ya. Jangan kurang, kalau lebih bagus, ya. Terus kira-kira penyakit kita sembuh nggak? Sembuh nggak, Bu, Pak? Kalau kita mengikuti anjuran aturan dokter, penyakit akan sembuh. Kalau kita mengikuti aturan guru musik, insya Allah pasti akan sembuh. Nah, saya sudah mengikuti aturan guru. Zikir setiap beres sholat, khotaman 2 kali seminggu minimal, manakiban sebulan sekali, terus amalia sunnah, amalia tahunan, yang insya Allah nanti hari terakhir bulan Safar kita laksanakan. Itu resep-resep dari guru. Kalau kita kerjakan sesuai dengan aturan guru, insya Allah segala penyakit dalam diri kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Qawah ke-24 tadi diceritakan banyak terjadi, ada penyakit tohon yang terjadi pada zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu penyakit tohon. Dianjurkan Tuan Syekh, barang siapa yang memakan jujukutan di madrasahku maka akan disembuhkan oleh Allah. Jadi yang menyembuhkan siapa, Bu? Allah, bukan runtutannya, bukan jujukutannya, bukan manusia yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita melalui wasilah obat tadi. Nah, jujukutan yang dimaksud itu adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia sedang mengobati dirinya supaya sembuh. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan sesuai aturan guru, maka insya Allah dia akan sembuh dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Nah, saya zikir sudah banyak, Pak Ustaz. Zikir saya bahkan bisa zikir 1000, tapi masih ada juga sifat dengki, iri, hasud. Kenapa? Mungkin karena tidak sesuai dengan aturan, ya. Dia tidak sesuai dengan bimbingan guru, karena keinginan kita sendiri, makanya tidak akan sembuh. Kalau ingin sembuh ya sesuai mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh guru. Makanya orang yang hafal 1000 kitab saja tidak mampu mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya, apalagi kita. Ibu, kalau saya tanya, Pak, udah hafal berapa kitab? Udah kitab apa saja yang sudah dihafal? Boro-boro 1000 kitab. 1 kitab juga kita nggak apa.
Nah, kalau kita satu kitab saja tidak bisa menghafal, maka kita ikuti saja apa yang sudah dianjurkan oleh guru. La yahtaji ila tariqil ilm. Tidak akan mampu ya mengobati penyakit yang ada dalam dirinya. Walau takallafa la yanfa bi ghairi syai'. Kalau dia mampu untuk mengobati penyakit tersebut, maka tidak akan memberi manfaat tanpa bimbingan tuntunan seorang guru mursyid. Walau hafadha alfa kitabin, sekalipun dia hafal 1000 kitab. Ini menunjukkan bahwa orang yang hafal 1000 kitab saja tidak bisa mengobati penyakit yang dalam dirinya, apalagi kita yang tidak hafal hiji-hiji aja. Kalau kita tidak bisa menghafal sesuatu, ya tinggal ikuti saja. Ya. Di dalam kitab Al-Usul Al-Awiyah dijelaskan juga, la yanbaghi lil 'alim walau tawahhara hatta sara wahida fi ahli zamani ayyaqna bima 'alimahu wa innamal wajibu 'alaihi al-istima' fi ahli tariq. Dia dulu ila tariqil mustaqim. Tidak pantas, tidak baik, tidak wajar, tidak seharusnya bagi seorang alim, walau tawahhara sekalipun ilmunya seluas lautan, hatta sara wahida ahli zaman, walaupun dia orang yang paling alim di zaman